Woi, para pejuang balagah. Kalau lo lagi serius mendalami sastra Arab, siap-siap nih. Kali ini kita bakal kupas tuntas satu teknik sastra yang, wah, pro banget deh. Namanya Al-Muqabalah. Ini semacam skill buat naikin level tulisan atau pemahaman lo ke tingkat dewa. Oke, yuk langsung kita bedah aja. Oke, biar langsung kebayang ya. Anggap aja gini, kalau lo udah kenal tibak yang cuma satu lawan satu itu tuh kayak duel. Nah, Muqabalah ini versi upgrade-nya. Ibaratnya tawuran, tapi tawuran yang keren, yang teratur, yang estetik. Gimana tuh maksudnya tawuran estetik? Penasaran kan? Nah, biar benar-benar paham, kita harus bandingin langsung, head to head, antara si duel sama si tawuran estetik ini. Yuk kita lihat bedanya di mana. Perbedaan paling dasarnya guys, itu cuma soal jumlah. Simpel banget. Tibak itu mainnya satu lawan satu. Satu kata dilawan sama satu kata lain. Udah, gitu doang. Nah, kalau Muqabalah, ini mainnya keroyokan. Minimal itu 2 lawan 2, bahkan bisa lebih. Oke, biar makin nempel, ini contoh tibak ya. Dia tertawa dan menangis. Di sini kita cuma punya satu pasang lawan kata. Tertawa versus menangis. Satu lawan satu, duel yang sederhana. Paham ya? Oke, sekarang kita siap nih buat naik level ke Muqabalah. Oke, sekarang kita masuk ke aturan mainnya. Gimana sih cara bedanya secara teknis dan apa definisi pasti dari si Muqabalah ini? Jadi, secara definisi Al-Muqabalah yang tulisan Arabnya bisa lo lihat di layar, Al-Muqabalah adalah saat kita nyebutin dua makna atau lebih di awal, terus diikuti sama lawan dari makna-makna itu. Nah, ini yang paling penting, harus secara berurutan, in order. Biar gampang ingetnya, ini rumusnya. Lo punya satu tim, sebut aja kata A plus kata B. Nah, tim lawannya tuh harus persis kebalikannya dan urutannya sama, yaitu lawan kata A plus lawan kata B. Urutannya itu harga mati, nggak boleh ketukar. A dilawan sama lawan A, B dilawan sama lawan B. Gampang kan? Oke, teori mulu pusing ya. Yuk, kita langsung lihat gimana rumus ini kepake di contoh-contoh yang, keren banget. Biar makin nempel di kepala. Kita mulai dari contoh yang levelnya paling tinggi, langsung dari Al-Quran. Biar pembahasan kita kali ini makin berkah, ya nggak sih? Coba deh perhatiin ayat ke-82 dari surah At-Taubah ini. Falyadhaku qalilah waliyabku katsiro, yang artinya, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Nah, dari terjemahannya aja, udah mulai kelihatan kan polanya? Nah, ini dia nih breakdown-nya. Kita bisa lihat jelas banget. Kata pertama, yadhaku atau tertawa, lawannya itu yabku atau menangis. Terus, kata kedua, qalilan atau sedikit, lawannya kathiron atau banyak. Tuh kan, 2 lawan 2 dan urutannya pas banget. Ini Muqabalah yang sempurna. Muqabalah ini nggak cuma ada di Al-Quran loh. Para ulama dan sastrawan Arab juga sering banget pakai teknik ini buat bikin kalimat mereka jadi makin dalam dan indah. Yuk kita cek contoh berikutnya. Sekarang kita lihat contoh dari sastra para ulama yang nggak kalah kerennya. Dengerin deh kutipan indah ini. Al-Karimu ba'idun minan nar, qoribun minal jannah. Dan kalau kita bedah, polanya kelihatan jelas lagi. Artinya kan, orang dermawan itu jauh dari neraka, dekat dengan surga. Kita lihat polanya, ba'idun atau jauh, dilawanin sama qoribun atau dekat. Terus, an-nar atau neraka, lawannya adalah al-jannah atau surga. 2 lawan 2 lagi, super seimbang, dan maknanya jadi dalam banget kan? Oke, kita udah lihat definisi dan contoh-contohnya. Sekarang waktunya kita rangkum poin-poin paling krusial yang harus lo ingat. Anggap aja ini cheat sheet buat ujian atau buat ngetes pemahaman lo sendiri. Jadi ada 3 hal penting. 1. Muqabalah itu wajib berurutan. Pola A plus B harus dilawan sama lawan A plus lawan B. 2. Kalau cuma ada satu pasang lawan kata, jangan terkecoh ya. Itu namanya tibak, bukan Muqabalah. Dan yang ketiga, efeknya apa sih? Efeknya tuh bikin kalimat jadi seimbang, puitis, dan yang paling penting, maknanya jadi kekunci di otak kita. Kontras yang tajam dan berurutan ini bikin pesannya jadi super kuat dan nampol. Oke, sebagai penutup, gue punya tantangan buat lo. Coba analisis kalimat ini. Tangan di atas membawa kebaikan, tangan di bawah membawa keburukan. Menurut lo ini termasuk Muqabalah atau bukan? Kalau iya, berapa lawan berapa? Coba deh, tulis jawaban sama analisis lo di kolom komentar, kita diskusi di sana. Gue pengen banget lihat sekeren apa analisis kalian. Sampai ketemu di bahasan berikutnya ya.